Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan wa ala ni'matil Qur'an wa sunnati sayyidil aqwan sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Wa ala ni'matil ilmi wal amal bih wa ta'limih wa da'wah ila rahman wa ala ni'matit taufiq wal hidayah wal bayan wal irfan biwasitati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Sayyidil insi wal jan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu Rabbuna jalla jalaluhu wahdah wa tabaraka ismuhu wa ta'alat 'azamatuhu fi Qur'anihil 'azim wa kalamihil qadim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhwan muslimin muslimat dimanapun berada, ahbab, hamba-hamba Allah dan segenap umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang saat ini ikut menyimak acara yang mulia ini, bahsun ilmi, pembahasan keilmuan yang berkenaan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan yang berkenaan dengan kekasihnya teragung Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai imam kita, rasul kita, uswah hasanah kita, pengangkat derajat kita, penjaga kita, penolong kita, pendidik kita, maha guru tertinggi kita, penerang hati kita, sebagai maha dokter kita, sebagai pewangi kita, sebagai pengasih penyayang kepada kita yang melebihi sayangnya kita terhadap diri kita pribadi dan melebihi sayangnya kita terhadap anak-anak kita, penyuci jiwa raga kita, harta benda kita, pangkat jabatan kita, dari segala kotoran-kotoran, dari segala najis-najis, baik najis hati yang nempel dalam akidah, najis yang nempel di dalam akhlak-akhlak hati, najis yang nempel di niat-niat kita, najis yang nempel dalam perilaku-perilaku kita yang zahir, najis yang nempel dalam ucapan-ucapan kita, najis yang nempel pada jasad kita dari pengaruh makanan-makanan, minuman-minuman yang syubhat, yang diharamkan, yang di dalamnya ada najisnya. Najis di dalam pakaian-pakaian dengan arti pakaian-pakaian yang dihasilkan dengan cara
riba dengan cara haram, atau najis jabatan kita yang dihasilkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, najis di dalam rumah tangga kita, di mana dalam rumah tangga tersebut dihasilkan dengan cara-cara yang diharamkan, najis dalam pergaulan kita, di mana dalam cara bergaul ada cara yang diharamkan, lalu najis-najis zahir, baik najis di badan maupun najis di pakaian maupun najis pada tempat. Beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, penyucinya. Beliaulah sebagai pemintar kita, beliaulah sebagai penunjuk kita semua terhadap jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan yang hakiki dan abadi. Beliaulah sebagai pengangkat harkat martabat kita dari kehinaan kepada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Beliau adalah pengenal kita kepada Rabb kita. Beliau adalah pendekat kita kepada Tuhan kita. Beliau adalah penghilang bingung, takut, sedih, galau, ragu yang ada dalam hati kita dari dunia sampai alam barzakh sampai akhirat. Dialah Rasulullah. Dialah kekasih Allah tertinggi. Dialah ciptaan Allah termulia, terwangi, terpuji, terunggul, terdepan, tersempurna. Yang paling tinggi di dalam keilmuannya, baik keilmuan kepada Allah maupun keilmuan kepada makhluk Allah, yang paling ditakwakan oleh Allah kepadanya, yang paling ditakutkan oleh Allah kepadanya. Ini yang diisyaratkan langsung sebagai tahaddus bin ni'mah oleh beliau sendiri di hadapan sahabat-sahabatnya dalam hadis sahihnya. Ana a'lamukum billah, aku adalah makhluk yang paling tahu kepada Allah ketimbang kalian. Wa atqakum lillah, aku adalah makhluk yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Wa akhsyakum lillah, aku adalah makhluk yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian.
Beliau adalah Nabi kita yang diunggulkan segala-galanya dalam segala kebaikannya, zahir dan batinnya, jasmaniyah dan rohaniyahnya, zatiyah dan wasfiyahnya, awal penciptaannya dan bahan penciptaannya sampai tiada ujungnya. Begitulah kehendak Allah yang tidak bisa diprotes oleh siapapun. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tu'izzu man tasha', engkau mengagungkan kepada siapapun yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasha', dan kau menghinakan kepada siapapun yang kau kehendaki. Biyadikal khair, diadmu al khair, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau kepada segala suatu perkara maha kuasa dan kekuasaanmu tak terbatas. Semua makhluk yang namanya makhluk, artinya makhluk itu adalah perkara yang diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Zatnya diciptakan, sifatnya diciptakan, perbuatannya diciptakan dan diatur oleh Allah, dan ditetapkan segala sesuatunya, nasibnya oleh Allah, dipastikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dan dikehendaki oleh Allah. Sang penciptanya Jalla Jalaluhu wahda. Tidak ada satupun ciptaan Allah di alam semesta ini yang bisa lari dan keluar dari liputan kehendaknya, dari liputan kekuasaannya, dari liputan penglihatannya, dari liputan pendengarannya, dari liputan pengetahuannya, dari liputan firman-Nya. Semua alam semesta ini tidak ada dengan keberadaan dengan sendirinya, tapi alam semesta ini ada karena diadakan olehnya Jalla Jalaluhu wahda. Asalnya tidak ada, lalu diadakan, maka adalah. Yang sudah ada yang dihilangkan kembali, maka hilanglah. Dalam keberadaannya semua ciptaan ini berubah-ubah karena dirubah oleh sang penciptanya, maka berubahlah nasibnya, baik dan buruknya, beruntung dan ruginya, ahli surga dan ahli nerakanya, semua sudah ditentukan. Jenis-jenis ciptaannya, bentuknya, warnanya, ukurannya, semua sudah dipastikan oleh sang penciptanya. Sebelum dizahirkan ciptaan ini oleh sang penciptanya, ketetapannya, kepastiannya sudah terlebih dahulu di azalinya. Maka tidak boleh siapapun ada yang menyandarkan kata rencana kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak memiliki sifat rencana
terjadi atau kemungkinan tidak jadi. Maka Tuhan memastikan, bukan merencanakan. Semua yang terjadi di alam semesta adalah kepastian, bukan rencana Tuhan. Faham? Faham apa tidak? Faham apa tidak? Apapun yang terjadi di alam semesta kepada siapapun, itu semuanya adalah kepastian yang sudah ditetapkan di azalinya. Tidak akan berseberangan dan tidak akan bersimpangan antara ketetapan azali dengan buktinya di alam zahir. Manusia yang jadi manusia sudah ditetapkan oleh Sang Penciptanya. Setan yang menjadi setan sudah ditetapkan oleh Sang Penciptanya. Malaikat jadi malaikat sudah ditetapkan oleh Sang Penciptanya. Hewan menjadi hewan sudah ditetapkan oleh Sang Penciptanya. Bangsa jin diciptakan jin sudah ditetapkan oleh Sang Penciptanya. Ciptaan-ciptaan Allah lainnya pun juga adalah kepastian Allah sendiri. Maka tidak ada makhluk yang bisa memprotes kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dosa yang paling besar tatkala makhluk bertanya-tanya dan memprotes kepada Tuhannya, kenapa ya Tuhan kami beginikan, kenapa ya Tuhan, kenapa kok kami jadi begini, kami jadi begini, saya begini. Ini dosa yang paling besar. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah sudah menetapkan bahwa Allah tidak bisa diprotes, tidak bisa dipertanyakan tentang apa saja yang diperbuat olehnya. Wa hum yus'alun, dan makhluklah yang perlu dipertanyakan. Allah berbuat tidak sekehendak makhluk, tapi makhluk segalanya sekehendak yang membuatnya. Allah berbuat tidak menyesuaikan kepada keridhaan dan keinginan makhluk. Bahkan keinginan makhluk, keridhaan makhluk pun diciptakan olehnya. Maka sikap makhluk kepada Rabbnya tiada cara kecuali harus beriman, kecuali harus pasrah, harus ridha kepada apa yang sudah dipastikan oleh Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah. Di dalam menyikapi segala yang datang dari Tuhannya, dan kalau Tuhannya memberikan nikmat, maka si makhluk wajib mensikapinya dengan syukur kepada Tuhannya dan memuji Tuhannya. Dan kalau makhluk ini oleh Tuhannya dikasih musibah, tidak ada jalan bagi si makhluk kecuali bersabar. Memohon pertolongan kepada Tuhannya, memohon petunjuk kepada Tuhannya, bergantung kepada Tuhannya, baik sangka kepada Tuhannya.
Bagi si makhluk tidak ada kewajiban untuk mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya setelah saat ini.